Sin, kok dia bercadar? Aku sering dengar cadar itu identik dengan yang ekstrim. Oh, seperti itu belum tepat. Ekstrim itu soal sikap dan tindakan, bukan sekedar pakaian. Iya. Assalamualaikum. Sastri, boleh tanya nggak? Kenapa kamu milih cadar? Karena keyakinan pribadi, buatku itu bentuk ibadah dan identitas, tapi aku tetap menghormati aturan kampus dan tetap komunikasi dengan teman-teman. Tapi bukankah cadar itu diasosiasikan dengan penutup terhadap masyarakat? Tergantung orangnya. Aku tetap bicara, ikut diskusi, bahkan kerja kelompok. Cadar itu bukan penghalang komunikasi. Tapi apakah ada penjelasan dari yang lain? Ada, aku jelasin sedikit ya biar lebih jelas. Jadi, moderasi beragama intinya timbang menimbang, tidak fanatik sampai merusak kehidupan sosial, tidak longgar sampai melupakan prinsip agama. Dan ada beberapa aspek penting dalam moderasi beragama, ada komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif. Berarti cadar itu sendiri tidak otomatis anti moderat? Tepat, kita nilai perilaku dan sikapnya. Kalau orang bercadar memaksakan pandangan dan terlibat dalam kekerasan, itu bermasalah, tapi bukan karena cadarnya. Contohnya, orang bercadar aktif dalam organisasi kemahasiswaan, ikut kerja sosial, versus sekelompok orang yang memaksakan orang lain. Aku pakai cadar itu adalah motivasi dari diriku. Bagiku, itu merasa dekat dengan Tuhanku. Tapi aku juga sadar, banyak prasangka. Kadang ditatap aneh, ditanya dengan nada curiga, dibilang ninja, atau bahkan aku dijauhi saat kerja kelompok. Yang paling menyakitkan itu bukan soal cara berpakaian, tapi ketika orang menilai tanpa mengenal. Aku ingin orang tahu, aku tetap berteman, tetap profesional, dan tetap patuh aturan kampus. Kalau begitu, yang penting adalah komunikasi. Kalau ada yang nggak paham kan, tinggal ngobrol saja. Betul. Tapi ada juga yang bilang cadar itu menyulitkan identifikasi di ruang publik. Bagaimana menurut kalian? Hal praktis seperti identifikasi bisa ditangani dengan kebijakan profesional. Misalnya, cek identitas di ruang khusus atau secara privat saat diperlukan. Intinya, solusi yang menghormati hak dan keamanan bersama. Kuncinya menciptakan kebijakan yang tidak diskriminatif, tapi tetap menjaga keselamatan. Contohnya kebijakan kampus, jika perlu verifikasi, minta secara sopan dan tempat yang tertutup. Tantangannya, kalau ada kelompok yang memakai simbol tertentu, lalu menyebarkan narasi yang toleran, bagaimana cara membedakannya? Bedakan antara identitas dan aktivitas. Identitas itu sendiri tidak kriminal, sedangkan aktivitas intoleran yang harus dikritis dan diberi sanksi sesuai aturan. Jangan generalisasi satu atribut ke seluruh kelompok. Jadi kita harus kritis tapi adil. Ya, kritis tindakan, bukan menstigma individu karena penampilannya. Intinya, moderasi beragama itu bukan soal boleh atau tidak, tapi soal keseimbangan, menghargai kebebasan beragama, mencegah kekerasan, menjaga kehidupan bersama. Cadar itu bagian dari keberagaman. Kita dipanggil untuk memahami, bukan langsung menilai.